Pernah nggak sih kita ngerasa kalau iman itu kayak daftar panjang aturan yang harus kita centang satu-satu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba lihat dari sudut pandang yang sama sekali beda. Kita akan memandangnya sebagai sebuah perjalanan penemuan diri yang personal banget dan mendalam. Yuk kita mulai? Oke, coba kita jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak kita ngerasa praktek keagamaan itu malah lebih kayak beban, kayak kewajiban berat gitu, bukan sesuatu yang bikin hati kita benar-benar bahagia? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau kita coba putar cara pandangnya? Sumber yang kita gali hari ini ngasih ide yang kuat banget. Agama itu hadir bukan sebagai beban, tapi justru sebagai fasilitas ilahi. Anggap aja ini kayak seperangkat alat canggih yang emat dirancang khusus buat bantu kita bertumbuh secara spiritual. Nah, terus gimana cara kerja fasilitas ini? Jadi, fasilitas ini tuh ngasih kita semacam undangan spesial sepanjang tahun. Momen-momen yang emang udah disiapin buat ngebantu kita merawat dunia batin kita. Contoh terbaiknya, dan ini pasti kita semua tahu, adalah siklus 3 bulan suci. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kunci utamanya di sini adalah ngelihat ketiganya bukan sebagai acara yang terpisah-pisah, tapi sebagai satu siklus yang nyambung dan saling terkait. Dan disinilah analoginya jadi keren banget. Bayangin deh, proses spiritual ini tuh kayak lagi bertani. Rajab itu saatnya kita menanam benih-benih kesadaran. Terus, Syaban itu waktunya kita menyirami dan memupuk benih itu. Dan puncaknya, Ramadan itu adalah bulan panen. Waktu kita menuai semua hasilnya. Bikin spiritualitas jadi kerasa alami dan dekat banget sama kita kan? Tapi, ada yang perlu kita ingat nih. Semua ritual dan siklus tadi, kayak bertani itu, bukanlah tujuan akhirnya. Itu semua cuma alat. Ya, alat yang super kuat, tapi tetap aja cuma alat untuk mencapai sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam. Dan inilah tujuan sebenarnya. Ada prinsip kunci dalam tradisi ini yang disebut awaludin ma'rifatullah, yang artinya awal dari agama itu adalah mengenal Tuhan. Perhatian ya, bukan cuma percaya, tapi mengenal. Inilah yang disebut ma'rifat, sebuah pengenalan yang intim, personal, dan benar-benar bisa mengubah hidup kita. Nah, ketika pergeseran ini terjadi, dari yang tadinya cuma melakukan ritual, jadi benar-benar mengenal, disitulah iman jadi terasa hidup. Rutinitas yang mungkin tadinya membosankan, berubah jadi pengalaman yang indah banget. Perjalanan mengenal ini pada akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan yang paling fundamental. Siapa sih sebenarnya aku ini? Yuk kita coba selami sedikit misteri tentang diri, ego, dan keberadaan. Coba deh lihat perbandingan yang cerdas banget ini. Firaun bilang, akulah Tuhanmu. Dan seorang sufi mungkin bilang, akulah kebenaran. Kata-katanya mirip, aku adalah. Tapi sumbernya beda 180 derajat. Yang satu datang dari ego yang gede banget, yang satunya lagi datang dari kondisi di mana ego udah nggak ada sama sekali, udah lebur. Oke, ini poin yang super penting, biar kita nggak salah paham. Tujuannya bukan buat bilang, aku adalah Tuhan, dari kacamata ego. Justru sebaliknya, ini tentang kesadaran bahwa aku tiada tanpa Tuhan. Ini soal peleburan ego dalam kerendahan hati, bukan malah pembesaran ego. Oke, ini kayaknya filosofis banget ya. Terus, artinya buat kita sehari-hari apa dong? Siapa sebenarnya yang pegang kendali? Coba deh sekarang kita perhatiin napas kita sejenak. Bisa nggak kita merintahin tarikan napas berikutnya buat nggak datang? Atau nahan hembusan napas terakhir selamanya? Tentu nggak bisa. Napas kita ini adalah pengingat yang konstan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ego kita yang bikin kita hidup dari detik ke detik. Prinsip yang sama persis juga berlaku buat harta benda kita loh. Kita nggak bisa benar-benar maksa uang buat datang, dan kita juga nggak bisa mencegahnya pergi. Sama kayak napas, rezeki dan sumber daya itu cuma mengalir lewat kita. Kita ini cuma saluran sementara. Dan puncaknya, ini berlaku buat seluruh hidup kita. Kelahiran, cinta, kehilangan, semua peristiwa besar itu adalah bagian dari arus yang jauh lebih besar. Menyadari kalau kita bukan penulis utama cerita hidup kita, mungkin kedengarannya serem, tapi sebenarnya disitulah letak kebebasan dan ketenangan yang luar biasa. Nah, semua kesadaran tadi itu akhirnya ngebawa kita ke satu harmoni yang indah banget. Ini kayak jembatan yang nyambungin jurang yang sering kita rasain antara aturan agama yang kelihatan di luar sama pengalaman spiritual yang kita rasain di dalam. Ada satu metafora yang luar biasa dari Al-Quran buat menggambarin ini. Majma' al-Bahrain atau pertemuan dua lautan. Ini adalah titik di mana dua realitas yang kelihatannya beda justru bertemu secara harmonis dan saling memperkaya.
Lautan yang pertama adalah syariat, si lautan luar. Ini tuh bentuknya, strukturnya, ritual fisik kayak sholat dan sedekah. Lautan kedua adalah hakikat, si lautan dalam. Nah, ini esensinya. Kesadaran kita akan Tuhan yang bikin semua ritual tadi jadi hidup. Iman yang sejati itu ada di titik pertemuan keduanya. Jadi, intinya bukan milih salah satu. Bukan ritual doang atau spiritualitas doang. Tapi tentang menyatukan keduanya. Tubuh kita bergerak dalam ritual, sementara hati kita nyelam dan tenggelam dalam kebenaran. Disitulah letak manisnya iman yang hidup. Dan kalau ini udah terjadi, sholat itu bukan lagi sekedar kewajiban, tapi jadi sebuah perjumpaan. Puasa bukan lagi nahan lapar, tapi jadi kelembutan. Dan semua ibadah jadi sebuah kenikmatan. Nah, kita pun balik lagi ke ide awal, agama sebagai fasilitas yang nikmat, bukan lagi sebuah beban. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Kalau setiap tindakan kita, setiap tarikan napas kita, dan setiap pencapaian kita pada akhirnya adalah ekspresi dari satu kehendak ilahi, kira-kira gimana hal itu akan mengubah cara kita menjalani hidup sehari-hari? Sebuah kunci terakhir buat Anda bawa pulang dalam perjalanan masing-masing.